Halo semuanya. Hello my friend. Weh, ngomong-ngomong kalian udah belajar tentang materi biologi kali ini belum? Alhamdulillah belum. Wah gila sih lo. Gue juga belum sih. Wah, ngajak gelut lu. Ayo sini gelut. Emang susah? Ejit lah. Kemarin sih gue udah baca. Sini gue kasih tau deh. Jadi mana aja yang lu pada nggak tahu? Tentang bagian sistem reproduksi manusia. Ya udah, sini gue ajarin. Jadi, sistem reproduksi manusia terdiri dari sistem reproduksi laki-laki dan wanita. Emang beda? Ya jelas beda lah. Orang kita aja terbuat dari 2 sel yang berbeda. 1 sel dari bapak kita, aka laki-laki, yaitu sel sperma. Dan yang kedua dari mak kita, aka perempuan, yaitu sel telur. Kalau bukan dari 2 sel itu, kita nggak bakal ada. Angel, udah baca belum? Udah kok, gue kan anak rajin. Oke, simak baik-baik ya, awas loh. Jadi, proses reproduksi pada pria membutuhkan organ-organ reproduksi. Organ reproduksi pada pria terbagi menjadi 2 bagian, yakni organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Bahas satu-satu dari organ reproduksi luar terlebih dahulu. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. 1. Penis. Penis berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan air manis, serta berfungsi untuk kopulasi. Untuk menjalankan fungsinya dalam populasi, penis akan mengalami pembesaran dan pengerasan, atau kita sebut sebagai ereksi, karena pembuluh darah di dalamnya berisi banyak darah. 2. Skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Organ ini terletak di belakang atau pangkal penis. Skrotum juga merupakan tempat berdiamnya testikel atau buah zakar. Skrotum berguna dalam mengatur suhu testis. Pengaturan suhu diatur oleh otot kremaster. Lalu, organ reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, epidimis, vas deferens, dan kelenjar reproduksi. 1. Testis. Organ ini berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat produksi bagi sperma dan testosteron. Testis pada pria dewasa normal umumnya memiliki panjang sekitar 4-5,5 cm. Testis berjumlah sepasang dan testis kiri seringkali menggantung lebih rendah daripada testis kanan. Testis diselimuti oleh suatu kapsul jaringan ikat setebal 1 mm berwarna keputihan yang memiliki sekat. Sekat-sekat tersebut membagi testis menjadi 200-300 rongga. Di dalam setiap rongga terdapat 1-4 saluran yang bergulung-gulung yang berlanjut menjadi saluran lurus. 2. Epidimis. Saluran yang baru keluar dari testis disebut epidimis. Epidimis merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan spermatozoa. 3. Vas deferens. Vas deferens disebut juga ductus deferens. Saluran ini merupakan kelanjutan dari epidimis yang berupa saluran lurus keluar dari testis ke atas rongga panggul. Panjang vas deferens sekitar 50-60 cm. Saluran ini berada di belakang kandung kemih. 4. Kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk mensekresikan cairan yang diperlukan sebagai media berenangnya sperma, mempertahankan kehidupan sperma, dan menetralisirkan asam. Cairan ini akan bergabung dengan sperma saat ejakulasi. Cairan ini disebut air mani dan akan dikeluarkan saat ejakulasi. Dah, sampai situ aja. Dah capek gua, aus. Jal, gua serahin selanjutnya ke lu ya. Yo bisa yuk. Sekarang, Jal, reproduksi gua serahin perempuan. selanjutnya ke lu ya. Jadi, organ reproduksi perempuan juga terbagi menjadi 2 bagian, sama kayak laki punya.
organ reproduksi bagian luar, dan bagian dalam. Tapi bedanya organ reproduksi perempuan memiliki struktur khas yang dipersiapkan untuk perkembangan janin. 1. Di organ reproduksi luar. Kedua sisi lubang vagina terdapat 2 lipatan kulit. Bagian luar yang lebih tebal disebut labium majora dan bagian dalam yang lebih tipis disebut labium minora. Di depan lubang vagina terletak lubang saluran kandung kemih dan klitoris. Lubang vagina terletak di sebelah bawah. Pada sisi kanan kirinya terdapat muara kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berfungsi mensekresikan lendir. Selaput tipis yang menutupi sebelah luar lubang vagina disebut selaput darah. Selaput darah memiliki pori-pori sehingga darah haid dapat keluar. Lubang saluran kandung kemih merupakan saluran urin yang terletak di antara klitoris dan lubang vagina. Sekarang di organ reproduksi dalam. Organ reproduksi bagian dalam terletak di dalam panggul kecil yang terdiri dari vagina, leher rahim, saluran telur, dan indung telur. Jadi sekarang vagina. Ya, vagina adalah saluran kelahiran yang mengarah ke atas sampai ke leher rahim. Vagina memiliki panjang 8-10 cm dan terdiri atas membran mukosa dan otot. 2. Leher rahim. Leher rahim atau mulut rahim bisa disebut juga dengan cervix, terdiri dari dinding-dinding otot yang kokoh mengelilinginya. 3. Rahim. Rahim atau disebut juga dengan uterus adalah organ yang berongga, berbentuk seperti buah pir dan berotot. Otot-otot rahim elastis dan dapat beradaptasi terhadap pertumbuhan janin. Rahim memiliki panjang sekitar 7,5 cm dan lebar 5 cm. Rongga rahim dilapisi oleh jaringan endometrium yang akan luruh setiap kali haid dan tumbuh kembali untuk mempersiapkan penempelan janin. 4. Saluran telur. Saluran telur atau disebut juga dengan oviduk memiliki panjang 8-20 cm. Saluran telur yang masuk ke rahim hanya berupa lubang kecil, tetapi akan melebar pada bagian dekat indung telur. Bagian tepi saluran telur terdiri dari rangkaian berumbai halus yang disebut corong yang berfungsi menangkap telur yang dilepaskan indung telur. 5. Indung telur. Indung telur bisa disebut juga dengan ovarium, adalah kelenjar reproduksi pada wanita yang menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi wanita seperti estrogen dan progesteron. Terdapat sepasang indung telur yang terletak di sisi kanan dan di sisi kiri rahim. Indung telur memiliki panjang kira-kira 2,5-5 cm dan tebal antara 0,5-1 cm. Paham gak lu pada? Paham lah, sedikit doang sih. Pel? Paham lah, orang gue pinter. Alhamdulillah. Gue sih paham setengah. Astagfirullahaladzim. Udahlah, capek gue. Tanya aja noh yang lain. Dadah, gue mau makan lapar gara-gara yang jelasnya panjang kali lebar. Terima kasih telah membuang waktu saya. Sekian pembelajaran dengan murid yang Alfaira ini. Bye-bye.